Substitusi aromatik elektrofilik. Kami kelompok 5 yang terdiri dari Fathiatul Ilah, Mayang Fadila Sani, Imelda Zahra, dan Irman Nurmalia. Substitusi aromatik paling sering terjadi melalui jalur elektrofilik. Ketika pi aromatik yang kaya elektron berinteraksi dengan muatan positif sebagian atau penuh menjadi elektrofil. Aromatik elektrofilik substitusi melibatkan substitusi hidrogen pada cincin aromatik dengan elektrofil dan melepaskan proton. Hal tersebut dapat dilihat pada persamaan 10.110. Mekanisme reaksi umum mengikuti urutan penambahan dan eliminasi. Hal tersebut disebut substitusi ipso, di mana gugus selain hidrogen yaitu paling sering iodin mengalami substitusi oleh elektrofil. Kinetik dan isotop efek. Secara umum, mekanisme ini melibatkan dua langkah. Yang pertama adalah penambahan elektrofil ke cincin aromatik untuk menghasilkan ion karbenium yang sangat terdelokalisasi, dan yang kedua adalah kehilangan proton menjadi basa yang paling sering terjadi pada pelarut. Nah, persamaan ini menggunakan pendekatan Tunak, yang mana berarti K2B lebih besar daripada K1 yang mengarah kepada orde 2. Pada persamaan ini terlihat bahwa adanya efek isotop. Efek isotop yang dibutuhkan yaitu K2 yang berpengaruh pada reaksi pada kasus ini. Nah, ketika langkah kedua suatu reaksi signifikan secara kinetik, maka langkah satu yaitu penentu laju yang disebut dengan efek partisi. Nah, ini dapat dikatakan bahwa tingginya hambatan pada permukaan energi untuk langkah K1 dan K2 yaitu sebanding. Elektron mendorong substitusi aromatik elektrofilik. Saat ini akan meninjau mekanisme SEAR umum seperti substitusi elektrofilik, aromatik, regiokimia, dan laju reaksi berdasarkan prinsip-prinsip reaktivitas kimia. Salah satu reaksi mengenai keterampilan mendorong elektron adalah alkilasi Friedel-Crafts. Alkilasi Friedel-Crafts terbentuk oleh kompleks yang dibentuk interaksi asam basa Lewis dari pasangan elektron bebas pada halogen alkil halida dengan elektrofil kuat, seperti AlCl3, yang terlihat pada skema 10.23. Pada langkah kedua terjadi kompleksasi mengubah halogen menjadi gugus pergi yang baik, karenanya menginduksi heterolisis ikatan CCl. Langkah ketiga menunjukkan ion karbenium yang terbentuk adalah elektrofil kuat sehingga bereaksi dengan pi cincin aromatik. Langkah keempat terjadi deprotonasi lanjutan yang mengarah ke produk. Selanjutnya adalah kompleks perantara atau intermediate complexes. Serangan nukleofilik oleh benzena pada elektrofil membentuk kompleks sigma atau intermediate valent atau ion benzenium seperti pada gambar. Perantara ion berupa ion karbenium yang muatannya terdelokalisasi di sekitar cincin. Resonansi sederhana memprediksi bahwa muatan positif akan berada pada atom di sekitar cincin. Bukti spektroskopi NMR menunjukkan bahwa elektrofil tidak selalu menerima nukleofilik aromatik secara langsung, melainkan membentuk kompleks P atau encounter complex, yang terbentuk sebelum pembentukan kompleks sigma seperti pada gambar. Pembentukan elektrofil, encounter complex, dan kompleks sigma akan menentukan laju reaksi tergantung pada kondisi percobaan. Reaksi HF dan BF3 dengan cincin aromatik menghasilkan kompleks sigma yang bisa diamati pada suhu 140 derajat Celcius dengan elektrofilinya berupa H+. Stabilitas kompleks berhubungan dengan laju substitusi elektrofilik. Regiokimia dan laju relatif substitusi aromatik. Efek substitusi pada benzen tidak menimbulkan pengaruh regiokimia karena jumlah setiap atom hidrogen yang menempel adalah sama. Namun, adanya substituen pada cincin dapat menghasilkan produk isomer orto, meta, dan para. Reaktivitas yang berbeda dari cincin aromatik yang tersubstitusi dapat diukur sebagai faktor laju parsial dengan rumus seperti yang terlihat. N adalah orto, meta para, sedangkan R adalah substituen. Nilai tersebut mencerminkan konstanta laju atau K untuk reaksi orto, meta, para dengan suatu elektrofil. Tabel 10.10 menunjukkan beberapa faktor laju parsial untuk berbagai reaktan. Posisi para pada toluen mengalami nitrasi sekitar 46 kali lebih cepat dari benzen. Hal ini karena pengaruh keberadaan gugus metil pada toluen sebagai pengaktif. Sedangkan pada klorobenzen, nilai laju parsial lebih lambat daripada benzen karena adanya gugus kloro.
Substituen aromatik ketika memiliki nilai faktor laju parsial lebih dari 1, maka tergolong substituen pengaktif. Sedangkan apabila nilai kurang dari 1, maka tergolong substituen pendeaktif. Hampir semua aktivator mengarah pada posisi orto dan para, sedangkan pendeaktor mengarah pada posisi meta. Gambar 10.20 menunjukkan resonansi dari ion karbenium yang dihasilkan setelah penambahan gugus alkil yang disubstitusi pada posisi orto, meta, dan para. Pada posisi orto dan para dihasilkan ion karbenium tersier, sedangkan pada posisi meta dihasilkan ion karbenium sekunder. Substitusi orto dan para lebih disukai karena ion karbenium tersier lebih stabil dibanding sekunder, sehingga terbentuk lebih cepat dan dapat meningkatkan laju reaksi. Dengan demikian, gugus alkil merupakan pengarah orto dan para. Pada gambar berikut, sebagai gugus penarik elektron, serangan pada posisi meta memberikan efek penonaktif paling sedikit karena tidak ada struktur resonansi muatan positif yang berbatasan langsung dengan EWG. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.